Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita lanjutkan kajian ta'lim muta'alim kita. Masih dalam bab yang menerangkan tentang mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlih, yaitu bab tentang hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa mukhtassun bil insaniyah. Wa syaraful ilmi, dan kemuliaan ilmu, la yakhfa, tidak tersembunyi atau tidak samar, ala ahadin, atas seseorang manusia, idh huwa mukhtassun, idh karena huwa dia ilmu itu, mukhtassun dikhususkan atau mempunyai sifat khusus, bil insaniyah, dengan sifat kemanusiaan. Jadi maksudnya kemuliaan ilmu itu bisa terjadi di setiap orang, tidak pada orang-orang tertentu, atau tidak ada orang yang tidak bisa mendapatkan kemuliaan itu. Kenapa? Karena sifat ilmu itu ya sesuai dengan sifat manusia, sifat kemanusiaan. Lianna jami'al khisali, karena sesungguhnya jami'al khisali, semua atau seluruh perkara-perkara, siwal ilmi, kecuali ilmu, yashtariku fiha, bersekutu di dalamnya, al-insanu, manusia, wasairul hayawanat, dan semua hewan-hewan. Jadi semua perkara itu bisa terjadi atau bisa dimiliki oleh manusia dan hewan-hewan, tapi ilmu tidak. Nah, contohnya apa? Kasyaja'ah, seperti keberanian. Manusia bisa berani, punya sifat berani. Hewan punya sifat berani juga. Wal jur'ati, dan ketahanan atau daya survival. Itu manusia punya daya ketahanan, hewan pun juga bisa punya daya ketahanan. Wal quwati, dan kekuatan. Wal judi, dan sifat dermawan atau memberi, itu juga ada di hewan sebagaimana ada di manusia. Wa syafaqah, dan sifat kasih sayang. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Semuanya itu bisa dimiliki oleh manusia dan juga bisa dimiliki oleh hewan, siwal ilmi, kecuali ilmu. Jadi semua kegiatan, semua sifat bisa dilakukan oleh manusia dan juga dilakukan oleh hewan, tetapi ilmu tidak bisa, karena ilmu itu khusus, ya, khusus hanya sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan, sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia. Wabihi, dan dengan ilmu itu, adharullahu, Allah menampakkan, Allah Ta'ala menampakkan, memperlihatkan fadla Adam, kemuliaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, alal malaikah, kepada para malaikat, pada malaikat. Wa amarohum, dan Allah memerintahkan hum, kepada malaikat, bisujudilau, dengan sujud kepada Adam, ya, memerintahkan sujud pada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan sebagai penyembahan, ya, penghormatan karena Adam memiliki ilmu. Wa innama syurifal ilmu, dan innama, sesungguhnya bahwasanya, syurifal ilmu, ilmu itu dimuliakan, likaunihi, karena keadaan ilmu itu, karena keberadaan ilmu itu, wasilatan, sebagai wasilah atau sebagai perantara, ilat takwa, kepada takwa. Jadi ilmu itu dimuliakan karena ilmu itu bisa menjadi perantara atau wasilah kepada takwa. Alladzi yastahiqqu bihil karamah indallahi ta'ala. Alladzi, yang yastahiqqu, seseorang itu berhak, bihi, dengan takwa itu, al karamata, yaitu kemuliaan, indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala, wa sa'adata, dan juga berhak atas wa sa'adata, kebahagiaan al abadiyata, yang abadi. Jadi ilmu itu
dimuliakan karena dia bisa menjadi wasilah kepada takwa, yang dengan takwa itu seseorang pantas atau berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah dan juga mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kama qila, sebagaimana dikatakan atau diceritakan di Muhammad bin Al-Hasan kepada Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah, syi'run, yaitu syair. Jadi sebagaimana syair yang disebutkan pada Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah yang bunyinya, ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ta'allam, ta'allam, belajarlah, belajarlah. Fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu itu zainun, perhiasan di ahli, bagi pemiliknya. Jadi kalau seseorang memiliki ilmu, maka seakan-akan ilmu itu menjadi perhiasan bagi dirinya. Orang itu tampak menjadi lebih punya kualitas, lebih punya derajat daripada jika dia tidak memiliki ilmu. Jadi kita harus mengejar ilmu karena ilmu itu sesungguhnya merupakan perhiasan bagi pemiliknya. Bukan hanya perhiasan tapi juga wa fadlun, yaitu keutamaan, wa unwanun, dan juga tanda-tanda atau alamat likullil mahamidi, untuk setiap tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku atau barang-barang yang terpuji. Nah, itulah ilmu. Jadi kita itu disuruh belajar karena ilmu itu bisa menjadi perhiasan bagi orang yang menuntut ilmu atau yang punya ilmu. Dia juga bisa menjadi keutamaan dan juga alamat untuk perilaku-perilaku yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Nah, ini juga penting ini. Wa kun mustafidan, dan jadilah kamu mustafidan, orang yang senantiasa mencari faidah-faidah, maksudnya mencari ilmu-ilmu. Supaya apa? Kulla yaumin ziyadatan, setiap hari bertambah apanya? Minal ilmi, ilmunya bertambah. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa mencari ilmu setiap hari. Jangan sampai ada hari di mana kita tidak bertambah ilmunya. Ya, wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah, dan berenanglah, ya, berenanglah fi buhuril fawaidi, di lautan-lautan faidah atau di samudra faidah, di samudra ilmu. Nah, ini penting ini syair. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah orang yang senantiasa menuntut ilmu supaya setiap hari tambah ilmumu, dan berenanglah, maksudnya jangan segan-segan kita menceburkan diri di mana? Di lautan ilmu gitu. Tafaqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Nah, ini tafaqah. Tafaqah, belajarlah ilmu fikih. Tafaqah, pahamilah ilmu fikih, kuasailah ilmu fikih. Kenapa? Fa innal fiqha, karena sesungguhnya ilmu fikih itu afdhalu qaidi, seutama-utamanya penuntun, pedoman yang paling utama, pedoman yang paling baik, penuntun yang paling baik. Karena kita itu hidup kan perlu pedoman. Sebab kalau kita hidup tidak ada pedoman, kita bisa galau, kita nggak tahu arah, jadi sehingga tersesat kita. Afdhulu qaidi ilal birri, dia menjadi penuntun atau pedoman, ilal birri, kepada kebaikan, wa taqwa, dan juga kepada takwa, wa a'dalu qasidi, dan dia itu fikih itu merupakan seadil-adilnya atau setegak-tegaknya qasidi, sebenar-benarnya qasidi, tujuan atau sesuatu yang dimaksud. Huwal alamul hadi ila sunanil huda, huwal hisnu yunji min jami'i syada'idi. Huwal alamu al hadi, huwa itulah ilmu fikih, dialah ilmu fikih tadi itu. Al alamul hadi, al alam itu bendera, al hadi yang menjadi petunjuk, ila sunanil huda, kepada jalan-jalan petunjuk.
Ilmu fikih itu bisa menjadi bendera, ya, benderanya petunjuk kepada apa? Kepada jalan-jalan petunjuk, ya, kepada cara-cara petunjuk. Wal hisnu yunji, dan ilmu fikih itu juga merupakan al hisnu. Hisnu itu adalah benteng, ya, benteng atau tameng, yunji yang menyelamatkan, menjami isyadadidi dari keseluruhan kesusahan, dari seluruh kesusahan atau seluruh hal-hal yang tidak baik. Ilmu fikih itu selain dia menjadi bendera petunjuk, menjadi kompas, dia juga menjadi benteng yang menyelamatkan kita, bisa menyelamatkan kita dari semua kesusahan, baik kesusahan dunia maupun kesusahan akhirat. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, karena sesungguhnya seorang ahli fikih, satu orang ahli fikih yang wara', yang wara' itu yang menjaga diri dari hal-hal yang haram, yang syubhat, yang hati-hati. Nah, itulah seorang ahli fikih yang hati-hati itu asyaddu ala syaitani, itu lebih menakutkan bagi setan min alfi abidi, dari 1000 ahli ibadah. 1000 orang yang padang ibadah tapi dia tidak mengetahui atau menguasai ilmu. Makanya kan pernah suatu hari Rasulullah SAW mendatangi masjid dan dia lihat di situ ada setan yang sedang ingak-inguk lihat ke dalam masjid tapi nggak berani masuk. Rasulullah SAW itu kan punya penglihatan yang orang biasa tidak bisa melihat. Lalu ditanya oleh Rasulullah, "Hei setan, iblis, kenapa kamu kok ingak-inguk di muka masjid, nggak masuk ke dalam masjid?" Nah, si setan bilang, "Saya ingin mengganggu orang yang sholat itu, Rasulullah." Ya. Loh, kenapa nggak jadi? Ya, nggak jadi, saya nggak berani karena di situ ada orang tidur. Loh, kenapa kamu nggak berani sama orang yang tidur? Karena orang yang tidur itu orang yang berilmu. Nah, itu katanya iblis. Jadi satu orang alim, satu orang ahli fikih, ya, yang wara', yang hati-hati, yang menjaga dirinya dari hal-hal yang haram dan syubhat, itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang ahli ibadah, orang yang rajin ibadah tapi dia tidak menguasai ilmu. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi, dan demikian juga di dalam seluruh akhlak. Nahwal judi, seperti sifat kedermawanan, wal bukhli, dan kikir atau pelit, wal jubni, dan penakut atau pengecut, wal jur'ati, dan berani, kendel, wat takabburi, dan takabur atau merasa diri besar, wat tawadhu'i, dan rendah hati, tawadhu, wal iffati, dan iffah, menjaga diri, menjaga kehormatan, wal israfi, dan berlebih-lebihan, sifat berlebih-lebihan, wat taqtiri, dan sifat hemat, wa ghairiha, dan yang lainnya. Jadi demikian juga dengan pengetahuan atau ilmu yang terkait dengan akhlak-akhlak yang tadi itu juga menjadi wajib bagi seorang muslim untuk dipelajari ilmu-ilmu itu, ilmu-ilmu terkait akhlak tersebut. Fa innal kibro, karena sesungguhnya kibro, sifat sombong, wal bukhla, dan juga sifat pelit atau kikir, wal jubna, dan sifat pengecut, penakut, wal israfa, dan juga sifat berlebihan atau berfoya-foya, itu haramun, itu haram. Ya, sifat-sifat sombong, sifat kikir, pengecut, kemudian berlebih-lebihan, itu haramun, haram. Wala yumkinu taharruz, dan juga tidak mungkin taharruz anha, itu menjaga diri dari sifat-sifat tersebut, illa bi ilmiha, kecuali dengan menguasai ilmunya. Ya, kita tidak mungkin menjauhi sifat-sifat yang terlarang tersebut kalau kita tidak mengetahui ilmu tentang akhlak tersebut, ilmu tentang sifat-sifat sombong, ilmu tentang bakhil, pelit, kemudian tidak tahu hadis atau larangan kenapa kita tidak boleh menjadi pengecut, berlebih-lebihan, berfoya-foya. Itu nggak mungkin kita
kita bisa menghindari hal tersebut kecuali kita punya ilmu yang terkait dengan sifat-sifat tersebut. Wa ilmi ma yudadduha, dan juga ilmu yang terkait dengan akhlak-akhlak yang berlawanan dengan sifat-sifat buruk tadi, ya. Sombong lawannya takabur, lawannya tawadhu, ya kita mesti punya ilmu tentang tawadhu. Wal bukhla, kikir, lawannya adalah dermawan, ya kita mesti tahu ilmu yang bisa membangkitkan sifat kedermawanan kita, dan seterusnya. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka menjadi wajib atas setiap manusia ilmuha, mengetahui dari sifat-sifat itu, menguasai ilmu dari sifat-sifat tersebut. Waqad sannafa Sayyidul Imam Al-Ajal Asy-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim kitaban fil akhlaqi wa ni'ma ma sunnafa atau ma sunnifa. Waqad sannafa, sungguh telah mengarang As-Sayyid Al-Imam, Tuan Imam Al-Ajal yang agung, Asy-Syahid Nasiruddin, Imam Nasiruddin Abdul Qasim, sebuah kitab, mengarang kitab tentang akhlak. Wa ni'ma ma sunnafa atau ma sunnifa, itulah sebaik-baik kitab yang beliau karang atau yang dikarang oleh beliau. Fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha, dan maka wajib atas setiap muslim hifdzuha, untuk menjaga akhlak-akhlak itu, maksudnya akhlak-akhlak yang baik itu. Jadi intinya bahwasanya mempelajari ilmu akhlak, tentang akhlak, itu juga merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang akhlak-akhlak mahmudah, akhlak-akhlak yang terpuji seperti dermawan, tawadhu, ya, hemat, tidak berlebihan, itu merupakan akhlak mahmudah, akhlak yang terpuji yang wajib kita ketahui ilmunya. Demikian pula ilmu yang terkait dengan akhlak-akhlak mazmumah, akhlak-akhlak yang tercela, yang merupakan lawan dari akhlak-akhlak mahmudah. Seperti apa? Seperti ilmu tentang takabur, ilmu tentang pelit atau bakhil, ilmu tentang pengecut. Itu harus kita ketahui supaya kita tidak memiliki sifat-sifat yang tercela tersebut. Saya kira itu untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.